Pembina acara memasuki tempat acara. Pasukan disiapkan. Laporan pemimpin acara kepada pembina acara. Lapor, malam api unggun bela negara siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Sambutan dari Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. RTN melayani profesional terpercaya. Awwa. Baik, terima kasih hadirin sekalian yang kita hormati sama-sama. Widya suara utama kita Bapak Rotmono, para WI yang juga hadir di tengah-tengah kita, kemudian seluruh pejabat struktural, seluruh panitia, para pelatih dari Kopasgat, dan adik-adik sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin tidak panjang, tapi mohon didengar dengan baik-baik. Adik-adik sekalian, terima kasih untuk kebersamaan selama 11 hari di PPSDM. Kami tahu bahwa 11 hari itu adalah waktu yang sangat singkat untuk membekali adik-adik untuk menjadi orang-orang yang akan membangun kementerian kita ini menjadi kementerian yang berkelas dunia. Tetapi saya berharap juga bahwa walaupun dengan bekal yang diberikan oleh seluruh widya suara, oleh mentor, oleh para pelatih dalam waktu 11 hari, itu benar-benar meninggalkan kesan, meninggalkan sesuatu yang cukup dalam bagi adik-adik sekalian. Kami tahu kalau pekerjaan hal-hal tentang pendidikan atau pelatihan atau apapun yang terkait dengan teknis, 11 hari bukanlah waktu yang bisa diberikan secara utuh. Tetapi saya yakin bahwa para pengajar, para pelatih dalam 11 hari ini sudah menanamkan kepada adik-adik tentang semangat untuk bisa menjadi ASN yang benar-benar bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kementerian kita. Malam ini yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik adalah jaga komitmen itu. Jaga komitmen itu. Kalau adik-adik menuntut yang besar, menuntut yang lebih banyak di 11 hari, tidak bisa kita berikan. Yang bisa kita berikan dalam 11 hari itu adalah semangat bela negara. Apa yang disampaikan oleh Pak Rotmono tadi, bagaimana kita bekerja itu, bagaimana kita saat kembali ke daerah, kita menjadi orang-orang yang tidak ikut dengan suasana atau hal-hal yang kita kemudian sampaikan, Pak, tidak seperti yang diajarkan di PPSDM. Kami melihat lingkungan kami tidak seperti yang disampaikan kepada kami. Haruskah kita ikut mereka atau kita yang memberi warna baru? Komitmen itu yang malam ini saya minta dari adik-adik. Tentunya dalam perjalanan nanti bekerja 30 tahun, mungkin 32 tahun, 35 tahun bekerja. Menjaga komitmen itu tidak mudah adik-adik.
Tetapi tadi para pelatih di dalam renungan tadi mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Saya yakin adik-adik tadi semua tidak ada hatinya yang tidak terketuk. Ya, mungkin tidak ada tadi yang sebagian besar mungkin meneteskan air mata, mengingat bagaimana orang tua kita membesarkan kita, bagaimana ayah dan bunda kita menjaga kita, bagaimana ayah kita bekerja keras, tidak pamrih apapun, pergi pagi pulang malam dengan tidak memimpikan apapun. Yang diimpikan hanya satu, anaknya itu menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang bermanfaat bagi negeri, bagi agama, bagi bangsa, bagi siapapun. Hanya itu harapannya, pergi pagi pulang malam. Ibu kita menjaga kita, bunda kita menjaga kita. Tidak ada lain yang diharapkan. Mereka ingin kita tidak sakit, kita tumbuh dengan baik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pada saat kita berada di lingkungan yang menurut kita ini adalah bukan lingkungan yang sebenarnya, bahwa mereka mengajarkan kita hal-hal yang salah, ingat saja itu. Ingat saja apa yang disampaikan oleh pelatih tadi di 15 menit tadi. Maka pada saat kita melanggar itu, kita sudah memberikan kekecewaan yang luar biasa bagi orang yang sudah membesarkan dan melahirkan kita. Itu arti renungan tadi. Maka pada saat bisa mengingat renungan tadi, pada saat bisa mendengarkan pembulatan tadi dengan baik, maka saya yakin yang di hadapan saya ini, ya 300 lebih yang di hadapan saya ini, saat kembali ke daerahnya masing-masing akan memberi warna di daerahnya masing-masing. Bukan orang-orang yang kemudian hanyut ikut dalam suasana yang menurut batinnya itu tidak benar. Kita yakin bahwa dengan sistem sekarang perekrutan CPNS berulang-ulang kali saya sampaikan bahwa hari ini, tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu sistem perekrutan CPNS itu sudah luar biasa bagus. Mudah-mudahan yang lulus dengan intelektual yang luar biasa yang ada di hadapan saya ini, emosionalnya, hatinya, kerelaan berkorban, kerelaan bela negaranya, itu juga adalah orang-orang yang terpilih yang luar biasa. Sehingga nanti kami, para pengajar, saya dan para pengajar dan para pejabat struktural tinggal melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun, siapa dari kalian yang akan berada di atas menjadi pemimpin-pemimpin di Kementerian ATR BPN, membawa ATR BPN lebih baik. Tetap rendah hati adik-adik sekalian. Tidak ada arti kita hebat bila tidak rendah hati. Jadi orang yang bermanfaat pada orang-orang di sekitar kita. Jangan cuek dengan lingkungan kita. Jangan membiarkan teman kita, atasan kita, siapapun yang ada di sekeliling kita itu bekerja sendiri mati-matian. Kita menganggap itu tanggung jawabmu di posisi itu. Jangan seperti itu. Beri manfaat. Sekecil apapun manfaat yang adik-adik berikan, itu akan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang punya sense yang baik untuk membangun kementerian ini. Hanya itu adik-adik yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Jaga komitmen itu. Ya, saya minta benar-benar komitmen itu dijaga. Pak Pelatih dilihat di belakang itu ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak, karena bagi saya dan teman-teman Angkatan 38 bahwa kritik saran itu adalah bagian dari kontribusi kami peserta untuk membangun PPSDM Pak. Yang pertama Pak, ini hasil polling gagasan di angkatan kami. Ini langsung aja Pak ke kritik Pak. Satu, mohon Pak ke depan kiranya PPSDM bisa memperbaiki akses terhadap absensi online pada link PPSDM Pak. Karena ketika kita peserta diwajibkan untuk melakukan absensi online terutama pagi dan pulang di waktu yang serentak, itu websitenya down Pak. Jadi kita nggak bisa absen. Jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi kualitas websitenya Pak. Yang kedua itu berkaitan dengan materi Pak, substansi pembelajaran. Mungkin teman lain sudah, tapi menurut kami alangkah baiknya Pak, kita atau di PPSDM bisa menindaklanjuti Pak di pemberantas menjadi perintah Pak Presiden kepada Menteri kita yang baru soal fokus pemberantasan mafia tanah Pak. Kiranya kita SDM baru pada kementerian ini itu dibekali juga pengetahuan soal
upaya mengurangi mafia tanah Pak pada Kementerian ATR dan BPN Pak. Terima kasih. Yang ketiga yaitu soal lingkungan hidup Pak. Bagi kami kementerian yang maju dan modern itu tidak bisa mengesampingkan efek keberlanjutan lingkungan hidup Pak. Jadi saran kami mungkin kalau ditimbang-timbang mungkin sehari kita itu bisa 323 dikali 3, maka kurang lebih sekitar 1000 botol plastik yang kami peserta produksi, dan itu difasilitasi oleh PPSDM Pak. Kalau dikali 11 hari ya bisa-bisa ada puluhan ton botol plastik yang diproduksi oleh PPSDM, dan itu sangat berkontribusi terhadap pengrusakan lingkungan Pak. Jadi saran kami Pak, kalau bisa tumbler itu dibagi di saat kita registrasi Pak, sehingga bisa dimanfaatkan dan ada penegasan yang aturan yang tegas dari PPSDM untuk pelarangan penggunaan botol plastik, dan tumbler yang dibagikan di hari Kamis kemarin itu dibagi di awal sehingga bisa dimanfaatkan kami peserta untuk penggunaan air minum Pak. Yang terakhir mungkin masih ada lagi Pak ini Pak. Yang kelima itu soal penggunaan lift Pak. Memang kita semua punya kesadaran untuk memprioritaskan misalnya yang istilah pita hitam Pak, kalau bagi kami peserta, tapi paling tidak ini lembaga pendidikan harus ada sistem juga Pak, berupa pemberitahuan yang jelas bahwa kita peserta dalam proses penggunaan lift itu ibu-ibu hamil terutama yang peserta itu diprioritaskan Pak. Ada pemberitahuan yang tegas di depan lift Pak, sehingga pagi-pagi ibu hamil ini nggak berdesak-desakan Pak sama peserta yang lain dalam akses lift. Yang berikutnya, yang keenam Pak, soal penyampaian materi Pak. Kebetulan saya juga ketua angkatan Pak, agak kewalahan ini mengenal teman-teman dalam bagaimana bersikap secara profesional ketika proses materi jalan Pak. Kata mereka ngantuk, kemudian apalagi materi-materi di atas jam pasca jam makan siang Pak, sehingga mungkin saran kami kepada narasumber itu agar lebih interaktif lagi dalam penyampaian materi berupa ada ice breaking Pak. Sehingga peserta itu nggak asik sendiri Pak di belakang main handphone, nanti setelah sesi diperintah pelatih duduk siap baru siap fokus Pak gitu. Itu saran berikut Pak. Yang terakhir pertanyaan ketujuh Pak. Pertanyaan ketujuh ini kesediaan Bapak nanti mungkin setelah ini bisa foto bersama dengan K38. Selain itu yang baik-baik sudah kami sampaikan diwakili oleh teman-teman tadi. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau kata-kata yang saya sampaikan menyinggung dan menyinggung yang Bapak Ibu sekalian, tapi satu saja Pak niat kami, yaitu berkontribusi untuk membangun kualitas lembaga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Mohon izin Bapak langsung dijawab dulu. Satu lagi, oke, satu lagi. Terakhir, ini terakhir. Oh, boleh atau mungkin besok saat saya ngisi materi ditanya lagi, ada yang tertib boleh. Karena waktu saja yang membuat saya tidak mungkin menjawab semua secara lebih detail satu persatu. Yang pertama makan. Ya, terkait makan, itu sudah memang diatur ya dengan sistem untuk pengadaan makan ini. Itu memang anggarannya, kemudian siapa menang, siapa yang ditunjuk, itu memang sudah diatur dengan menu-menu yang ditawarkan. Tetapi kalau kita ada yang sakit, pasti makanan boleh disesuaikan, ya pasti boleh disesuaikan, tetapi disampaikan. Kan punya ketua-ketua angkatan untuk menyampaikan siapa yang memang tidak bisa untuk bisa memakan makanan tertentu yang disajikan oleh catering yang di pengadaan yang dilaksanakan di PPSDM ini. Boleh, tapi kalau tidak disampaikan, tidak mungkin teman-teman panitia bisa merubah menu atau menyediakan khusus menu untuk yang sakit. Disampaikan, ya harus disampaikan orang memang sakit, dan kita bisa tahu itu benar-benar sakit atau memang itu bagian dari ya main watak untuk bisa tidak mengikuti beberapa kegiatan yang sifat-sifatnya fisik mungkin. Tapi kita bisa tahu memang ini benar-benar sakit atau tidak.
Adik-adik pelatihan yang diberikan ini, kalau merasakan seperti saya sampaikan di awal dengan di akhir, ya, datang pertama dengan hari ini, hari kedua, ketiga rasanya badan sakit semua, kita ngantuk luar biasa, kita tidak siap dengan segala kondisi, tubuh betul-betul down sehingga benar-benar memerlukan kesiapan mental untuk bisa bangkit kuat kembali mengikuti semua pelatihan yang diadakan oleh PPSDM. Tetapi para pelatih ini yang kita pilih, yang kita pakai hari ini bersama adik-adik adalah orang yang secara mental sudah tahu, sudah siap, secara ilmu sudah tahu ini akan sakit, ini lelah, sakit ini tidak perlu harus ganti makanan, sakit ini memang harus dijalani, dia akan kuat sendirinya. Sudah tahu, tapi kalau benar-benar sakit, sampaikan kepada panitia. Kalau ada yang tidak mendapatkan menu sesuai pada saat sakit, itu karena tidak disampaikan kepada panitia. Panitia selalu ready untuk itu. Jadi bukan di zaman yang kita melakukan penyiksaan, tetapi ini bagian dari proses pelatihan, baik mental dan sebagainya. Itu untuk yang makan. Nah, kemudian untuk masih terkait dengan makan, saya satu-satu sub saja terkait dengan makan dengan botol plastik. Silakan nanti Bu Yesi.